Audio Jungle. Horas Samanginan dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Delta Mas di hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Dari manapun firman itu disampaikan, semoga dapat memberikan semangat baru dan perubahan bagi diri kita semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, yang kami kenal melalui nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang selalu mengasihi kami, Tuhan yang kudus dan mulia. Terima kasih dan kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Pada hari ini kami akan kembali memulai dan melanjutkan seluruh aktivitas dan pekerjaan yang kami rencanakan. Kami bisa memasuki hari ini, itu semua karena kasih anugerah-Mu. Kami percaya dalam segala hal, Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini pun, kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan harian HKBP pada hari ini, hari Rabu, tanggal 11 Juni 2025, diambil dari Mazmur 51 ayat 5. Marilah kita mendengar bacaan nats renungan kita pada hari ini yang akan dibacakan oleh anak remaja huria kita, Aprilia Boru Hutauruk Wik Hegar. Nats renungan harian Rabu 11 Juni 2025 diambil dari Mazmur 51 ayat 5. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Dalam bahasa Batak Tidok, ainu mahuboto akap pangalasioku, jelasaitong dosonson jolokku dosaku. Amin. Terima kasih atas bacaannya di hari ini buat Aprilia Boru Hutauruk. Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan, cermin berguna sebagai refleksi. Ketika kita hendak menyisir rambut, memakai pakaian, menggunakan makeup bagi wanita, refleksi itu membantu kita melihat diri sendiri. Apakah yang kita pakai atau lakukan sudah benar bagi diri kita? Demikian juga dalam hidup rohani. Lebih mudah bagi kita untuk membenarkan diri dan menyalahkan orang lain. Kita perlu menyadari bahwa kita berdosa dan rawan melakukan kesalahan. Tidak hanya sekali, dua kali, namun setiap kali. Memang tidak mudah bagi kita untuk menerima teguran dari orang lain. Seringkali kita menjadi marah, tersinggung, atau merasa direndahkan ketika orang lain menegur
dan mengingatkan kesalahan yang telah kita perbuat. Ada teguran yang mendidik yang membuat seseorang sadar akan kesalahannya. Namun ada pula teguran yang justru mematahkan semangat. Teguran yang bertujuan untuk mendidik dan meluruskan jalan yang bengkok adalah yang sesuai dengan firman Tuhan. Seperti teguran Nabi Nathan terhadap Daud berkenaan dengan perselingkuhannya dengan Batseba. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu, kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. 2 Samuel 12 ayat 9. Maka sebagai raja atau pemimpin besar, Daud tidak tersinggung dengan teguran itu. Sebagai seorang pemimpin besar pun, kita harus siap menerima teguran. Karena pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mau diajar dan ditegur. Inilah yang disebut kerendahan hati. Alkitab menegaskan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Yakobus 4 ayat 6. Daud menerima teguran keras dari Nabi Nathan, yang akhirnya membuat Daud bertobat, dan dari sinilah Mazmur 51 ini lahir sebagai doa pengakuannya. Dengan hati yang hancur, Daud datang kepada Tuhan dan memohon pengampunan atas segala dosa-dosanya, memohon pengudusan serta perkenaan Tuhan. Mazmur 51 ini bukan sekedar puisi religius. Ia adalah cermin yang memperlihatkan 5 tahapan kunci dalam proses pertobatan. Setiap ayat berbicara langsung ke hati, menunjukkan jalan kembali kepada Tuhan. Tentu ini adalah kabar gembira buat kita. Ketika kita jatuh dalam dosa, Mazmur 51 ini menjadi suatu cermin, suatu model tentang bagaimana kita bertobat dan menemukan Allah kembali. Yang pertama, pengakuan dosa. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Mazmur 51 ayat 5. Dalam Mazmur ini Daud sadar atas dosanya. Daud tidak berputar-putar dalam kata-katanya. Ia tidak membenarkan diri. Ia berkata jujur bahwa ia membutuhkan pengampunan. Dari sini kita belajar bahwa kita manusia memang berdosa dan butuh kasih karunia Tuhan. Selain Dia, tidak ada yang mampu menghapus dosa tersebut. Tanpa kuasanya, kita tidak mampu membersihkan diri sendiri. Kita pun mampu melihat betapa kotor dan najisnya diri kita, sehingga kita membutuhkan Tuhan. Sudahkah kita jujur di hadapan Tuhan? Apakah kita terbuka akan kesalahan dan kelemahan kita? Yang kedua, permohonan ampun. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosa-dosaku. Perhatikan betapa Daud merintih, betapa Daud menyadari besarnya dosanya di hadapan Tuhan, dan betapa ia sangat memohon ampunan. Boleh dikata, Tuhan adalah sosok yang Daud tidak mau kecewakan. Bahkan ketika sudah berdosa sekalipun, ia tersadar dan segera bertobat. Tidak ada ego, tidak ada kesombongan. Daud langsung meminta pertobatan sesegera mungkin. Mengaku dosa barulah satu langkah. Yang berikutnya yang penting adalah memohon ampun. Jika sebelumnya kita melihat refleksi diri kita yang kotor, selanjutnya kita melihat betapa diri kita begitu hina karena berdosa kepada Tuhan. Pertanyaannya, mampukah kita berkata, Tuhan, ampunilah saya? Hanya orang yang sungguh mengerti kemahakuasaan Tuhan yang bisa memohon ampunan.
Yang ketiga, keinginan untuk dibersihkan. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kembali ke perumpamaan tadi, perumpamaan cermin. Kita tahu ada yang salah dari penampilan kita jika kita bercermin. Ada rambut yang lupa disisir, ada noda sisa makanan, make up yang tidak rata, dan lainnya. Dalam hal ini Daud sudah sadar akan dosa-dosanya, dan ia meminta agar Tuhan membersihkan dirinya. Ia mampu melihat kekotorannya, pelanggarannya, dan kini berusaha agar bersih. Firman Tuhan membantu kita untuk melihat apa yang salah. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16. Ketika membaca Alkitab, kita pun tahu dalam hal apa kita harus berubah atau bertumbuh. Yang keempat, pembaharuan hati. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Apakah semua sudah selesai ketika Daud dibersihkan dari dosa-dosanya? Tidak. Daud meminta lagi kepada Tuhan untuk punya hati yang bersih. Mengapa hati yang bersih? Dengan hati yang sedemikian rupa, Daud mampu hidup benar dan mencintai Allah kembali. Memang benar adanya, karena pertobatan meliputi meninggalkan dosa-dosa dan mengenakan hati yang baru, gaya hidup yang baru. Pertobatan akan tercermin dari keinginan hati kita. Sudahkah kita mengingini gaya hidup yang baru? Yang kelima, komitmen untuk hidup benar. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat daripadamu, dan lengkapi aku dengan roh yang rela. Akhirnya Daud berkomitmen untuk terus hidup benar. Ia meminta Allah memberikan kepadanya roh yang rela. Roh yang rela berarti ia bersemangat untuk hidup benar, memiliki keinginan untuk mematuhi perintah Tuhan. Karena memiliki hati yang tulus dan jujur, mengakui dosa-dosanya di hadapan seluruh rakyat, dan tidak takut dipermalukan oleh manusia, Daud beroleh pengampunan dari Tuhan. Pertobatan menghasilkan pemulihan dan urapan yang baru. Setelah jatuh, Daud tidak membiarkan dirinya terpuruk. Ia tetap bangkit sekalipun harus bayar harga yang sangat mahal. Mazmur 51 adalah cermin yang merefleksikan perjalanan pertobatan yang asli. Dari pengakuan dosa hingga komitmen hidup yang baru, pasal ini memberikan panduan bagi siapa saja yang mencari jalan kembali ke hadapan Tuhan. Asal kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, siap ditegur, dan bertobat dengan sungguh, Tuhan pasti akan memulihkan keadaan kita. Marilah kita renungkan pasal yang istimewa ini. Adakah hati kita rela untuk kembali kepadanya? Sudahkah kita memeriksa diri agar dapat berkenan pada Tuhan? Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas firman yang baru kami dengar di hari ini. Saat ini dengan sungguh kami datang kepadamu, hanya di dalam-Mu dan melalui Engkau saja yang ada pengampunan, ada kasih yang sejati, dan adanya kebenaran yang membenarkan kami. Tuhan, kami pendosa yang binasa, kami adalah pemberontak yang sombong. Ampunilah kami, kuduskan kami, sucikan kami, sehingga kami layak untuk kembali terus-menerus bersekutu denganmu, dalam dekapan kasih yang abadi dan sejati di dalam Yesus Tuhan kami yang telah menebus kami. Terima kasih juga ya Bapa atas hari-hari yang dapat kami lewati.
Kiranya Engkaulah yang selalu menyertai kami, agar kami dapat menjalani hari-hari kami ini seturut dengan kehendak-Mu. Juga kami berdoa untuk anak-anak kami, baik yang saat ini bersama kami dan juga yang berada di luar kota yang jauh dari kami orang tuanya, di mana mereka untuk menuntut ilmu ataupun untuk bekerja. Kiranya Tuhanlah yang memimpin kehidupan mereka. Jauhkan mereka dari segala sakit penyakit mara bahaya. Terima kasih Bapa atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami dan juga di setiap rencana-rencana kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami semua. Karena Engkaulah yang Maha Tahu, yang Maha Kuasa, Maha Melihat akan masa depan kami. Kami serahkan semua permohonan kami ini ke dalam tangan pengasihan. Dan juga kiranya ampunilah setiap dosa-dosa kami Bapa, baik yang kami lakukan di masa muda kami dan juga di masa sekarang ya Bapa, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Ampuni kami Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu ya Bapa. Dan kiranya kehendak-Mu lah yang jadi di bumi ini seperti di surga. Haleluya. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.